Halo semua teman-teman Codizen, kembali lagi di channel Raksa Corner, channel berbagi ilmu seputar dunia komputer dan khususnya pemrograman. Bersama saya host video ini Roy Dedi Tobing. Video kali ini berisi pembuatan kelas-kelas dasar pembentuk komponen aplikasi janji temu. Kelas-kelas dasar ini merupakan fondasi untuk pengembangan kelas komponen lainnya yang memiliki tujuan atau penggunaan yang lebih spesifik lagi. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Oke, sekarang kita akan membuat kode program untuk semua kelas-kelas yang masuk ke dalam kelompok model. Sebelum membuat kelas model, di sini saya akan membuat dulu kelas-kelas dasar yang mewakili struktur dari data yang menggambarkan komponen-komponen dari aplikasi janji temu ini. Pada dasarnya kelas-kelas ini dibuat supaya Anda lebih memahami tentang implementasi object-oriented di mana komponen dari software itu direpresentasikan dalam bentuk kelas-kelas. Nah, kelas yang paling mendasar di sini ditunjukkan oleh kelas dokter, kelas janji temu, dan kelas pengguna. Ketiga kelas ini menunjukkan konsep dasar dari komponen-komponen yang digunakan untuk membentuk sebuah aplikasi janji temu. Basic kelas ini yang nantinya akan berkembang pada saat proses desain menjadi kelas-kelas yang lebih spesifik lagi karena misalnya Anda memilih arsitektur MVC, maka nantinya Anda akan membuat kelas-kelas dengan tujuan yang lebih spesifik, dengan tanggung jawab yang lebih spesifik, tapi kemudian basisnya adalah rancangan kelas dasar dokter, janji temu, dan pengguna yang akan kita buat ini. Kelas pertama yang akan kita implementasikan adalah kelas dokter. Untuk memudahkan dalam penstrukturan kelas-kelas, maka di sini kita juga akan menggunakan namespace. Namespace yang kita gunakan untuk kelas dokter ini adalah namespace model. Setelah itu kita deklarasikan kelas dokter yang diikuti dengan deklarasi variabel atau atribut yang dimiliki oleh kelas dokter, yaitu atribut ID dokter, atribut nama, dan atribut deskripsi. Ketiga atribut ini menggunakan akses modifier private. Untuk memungkinkan pengaksesan nilai yang dimiliki, serta untuk memodifikasi nilai dari atribut-atribut ini, maka kita akan mendeklarasikan sejumlah getter-setter, yaitu fungsi-fungsi yang bisa digunakan untuk mengakses atau memodifikasi nilai dari atribut. Untuk mempercepat proses, maka saya akan mengcopy paste atau mengcopy paste getter-setter yang sudah saya siapkan pada contekan saya sebelumnya. Ya, pada layar Anda sudah melihat ada 6 buah metode yang sebenarnya berfungsi untuk men-set dan juga untuk mengakses nilai atribut yang dimiliki oleh kelas dokter. Selain itu, saya juga menambahkan sebuah metode yang bertujuan untuk men-set nilai dari ketiga atribut tersebut melalui sebuah metode. Berikutnya adalah kelas pengguna. Sama seperti kelas dokter sebelumnya, untuk kelas pengguna kita juga mengatur namespace-nya, yaitu dengan nama model, sehingga memudahkan untuk penstrukturan kode program kita nantinya. Berikutnya kita mendeklarasikan kelas pengguna yang diikuti dengan deklarasi atribut ID pengguna, email, dan password. Sama dengan kelas dokter sebelumnya, pada kelas pengguna juga kita akan membuat getter-setter yang ditujukan untuk memudahkan dalam mengakses dan memodifikasi nilai dari atribut yang dimiliki oleh kelas pengguna. Setelah itu kita menambahkan sebuah metode baru yang diberi nama set pengguna yang bertujuan untuk men-set nilai dari atribut email dan password melalui sebuah metode. Dan yang terakhir adalah kelas janji temu. Sama seperti kedua kelas sebelumnya, di sini juga saya mendeklarasikan namespace-nya, diikuti dengan deklarasi kelas janji temu. Kemudian saya akan mendeklarasikan atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas janji temu.
Terdapat 8 atribut yang dimiliki oleh kelas janji temu, yaitu ID janji temu, tanggal, waktu, nama pasien, email pasien, nomor WA pasien, ID dokter, dan deskripsi. Nah, di sini juga saya membuat getter-setter untuk kelas janji temu. Untuk memudahkan Anda dalam menyalin kode program kelas-kelas ini, saya akan scroll ke bawah, dan Anda bisa mempost video ini untuk mendapatkan tampilan yang lebih jelas terkait kode program untuk masing-masing kelas ini. Setelah kelas yang menggambarkan konsep dasar komponen aplikasi janji temu ini, berikutnya kita akan membuat kelas-kelas yang digunakan untuk mengquery data dari database, kemudian yang hasilnya nanti akan digunakan oleh kelas-kelas lain yang membutuhkannya. Baik, sekian dulu video tentang kelas dasar pembentuk komponen aplikasi janji temu ini. Pada video berikutnya akan diberikan materi pembuatan komponen model untuk aplikasi janji temu. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman, khususnya PHP. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan bangunan. Mohon maaf untuk salah di luar kehendak, kritik dan saran silakan disampaikan. Horas, horas, horas.